Semboyan kita amalkan, semangat aja pada pramaiannya, atas bimbingan yang... Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Dengan saya Esa Prasanti dan rekan saya Listi. Kali ini kita sudah bersama narasumber kami, yaitu Bapak Makan Ketut Tresna Budi, SPD MPD. Beliau selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Tampak Siring. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk berbincang bersama kami di sini, berbagi ilmu kepada sobat-sobat Taksu. Nah, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama ya berada di Taksu itu, membagi ilmu, itu bertugas? Kalau Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Tampak Siring atau Taksu, itu sudah sama dengan ulang tahun Taksu, yaitu hampir 25 tahun. Ya. Sudah lama sekali ya Pak? Berarti sudah menemani Dari Taksu. awal. Ya, dari awal. Terus kan dengan sudah cukup lama begitu untuk menemani langkah-langkahnya Taksu. Gimana sih kesan Bapak selama bertugas di Taksu? Yang jelas sangat menyenangkan. Jadi Bapak dari awal itu mulai dari belum ada gedung sekolah gitu. Mulai dari masih kita pinjam di gedung di SMP Negeri 1 Tampak Siring, Bapak sudah mengabdikan diri untuk memajukan Taksu bersama teman-teman guru yang lain. Jadi tentunya ada suka duka, tetap ada suka dukanya, senang dan tidak senang. Senangnya ya dari awal itu warga sekolah itu kebersamaannya. Jadi untuk membangun sekolah ataupun memajukan SMA Negeri 1 Tampak Siring itu bahu-membahu tanpa ada kata lelah dan tanpa pamrih, artinya tidak memikirkan hasil yang didapatkan, tetapi kita bersama teman-teman itu pokoknya bekerja untuk SMA Negeri 1 Tampak Siring. Baiknya, Bapak kan selaku Kepala Sekolah di SMA Tampak Siring ini, bagaimana pandangan Bapak terkait kompetensi yang dimiliki SMA 1 Tampak Siring ini, baik dari segi SDM, sarana prasarana, pendidiknya, dan lain-lain? Kalau kita lihat kompetensi yang dimiliki SMA Negeri 1 Tampak Siring itu, kalau dari segi gurunya itu sudah sangat memadai, karena guru-guru itu sudah cukup, hampir seluruh matkul itu ada gurunya. Kalau kita bandingkan sekolah lain belum tentu ya, jadi setiap matkul itu ada gurunya. Di sini sudah setiap matkul ada gurunya, karena kita sekolah negeri juga hampir ya sarana prasarana itu sudah terpenuhi ya, kecuali ya pemeliharaan, kerusakan yang karena sudah usia gitu. Seperti lab kita sebenarnya sudah lengkap, lab kimia, fisika, biologi, lab multimedia, kemudian lab bahasa. Namun lab bahasa itu karena sudah termakan usia begitu, tidak masih baik atau sekarang belum bisa difungsikan, sehingga kami atau saya selaku kepala sekolah sudah mengusulkan agar diberikan sarana lab bahasa, karena itu sangat diperlukan oleh kita semua untuk proses pembelajaran bahasa bisa berjalan. Dengan bisa dibilang fasilitas yang cukup memadai di sini, adakah kendala-kendala yang pernah Bapak hadapi dalam mengembangkan Taksu? Kendala pasti ada ya, karena kalau kita berbicara pendidikan tidak lepas dari pembiayaan.
yang jelas kan pembiayaan pendidikan itu sumbernya ada 3, yaitu sumber dari pemerintah pusat yang kita sebut dengan BOS nasional, kemudian ada pemerintah daerah yang kita sebut dengan BOSDA, kemudian dari dana masyarakat atau dari dana yang kita peroleh dari orang tua siswa yang kita sebut dengan dana masyarakat atau dana komite. Jadi itu. Nah, tentang kendala-kendalanya ya tetap masih banyak kendala yang kita hadapi, yaitu kekurangan dana. Karena kita itu untuk mengikuti lomba-lomba saja itu masih meminit ya. Jadi kita masih memilah-milah, memilih lomba-lomba yang berpotensi untuk kita bisa bersaing begitu. Kalau lomba-lomba yang tidak berpotensi ya tidak bisa diikuti, sehingga pengalaman anak-anak kita itu kurang jadi. Karena itu terbentur dana. Seperti itu. Nah, untuk kan sudah ada beberapa kendala, Pak. Salah satunya kendala biaya. Apa hal yang sudah dilakukan atau Bapak programkan untuk menanggulangi hal tersebut? Selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa. Karena pendanaan itu kita sudah jelaskan bahwa pendanaan itu sudah ada 3 sumbernya. Manakala tidak mencukupi, ya kita sampaikan ke orang tua siswa atau ke masyarakat atau ke alumni yang peduli terhadap alma maternya, sehingga mereka bisa membantu memberikan kita sumbangan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Tapak Siring. Jadi sumbangan-sumbangan itu tidak harus mesti dalam bentuk uang saja, dalam bentuk pengabdian pun bisa memberikan edukasi tentang pembelajaran, tentang teknik-teknik lomba-lomba yang harus kita ikuti, sehingga dalam mengikuti lomba kita lebih siap, tetapi dengan dana yang kecil gitu kita masih bisa bersaing. Nah, tadi yang Bapak sempat menyinggung soal lomba. Lomba-lomba apa saja yang sudah diikuti anak-anak taksu, gitu, baik dari gurunya maupun peserta-peserta didik? Mungkin bisa diceritakan, Pak, agar sobat taksu tahu. Lomba-lomba itu ya pasti ada lomba akademis, non akademis, olahraga, itu pasti kita ikuti. Itulah makanya kita karena masih sangat minim dana itu kita memilih lomba-lomba yang berpotensi untuk kita bisa bersaing. Seperti contoh, kalau kita itu sebenarnya sudah sangat diperhitungkan kalau lomba non akademis di tingkat kabupaten maupun provinsi itu LKBB sudah pernah kita menjuarai LKBB tingkat kabupaten, bahkan favorit di tingkat provinsi. Jadi itu. Demikian juga gerak jalan kita itu sebenarnya sudah sangat eksis, diperhitungkan. Kalau kita itu pasti masuk dalam 5 besar, gitu. Tidak pernah keluar dari 5 besar. Tetapi kan yang juara itu hanya 3, 1, 2, 3. Jadi kita selalu sudah bersaing di dalam lomba gerak jalan. Demikian juga kita itu pernah 3 kali berturut-turut sebagai juara FLS2N, itu gitar solo, sehingga dapat mewakili Bali ketika nasional itu pada saat diselenggarakan di Aceh, di Palembang, di Bandung. Jadi itu anak-anak kita yang notabene kita sekolah agak ke pinggir lah, tetapi prestasi tidak kalah jauh dengan sekolah-sekolah lain. Terus ngomong-ngomong tentang prestasi nih, katanya Bapak dulu pernah memenangkan penghargaan CSF. Seperti apa itu Bapak? Mungkin bisa diceritakan. Oh, itu tentang prestasi gurunya. Ya banyak guru-gurunya juga berprestasi.
guru berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, bahkan maju ke tingkat nasional. Teman-teman kita itu yang dulunya guru-guru di sini, bahkan sekarang sudah banyak jadi kepala sekolah juga. Seperti kepala sekolah SMA 2 Grogga itu adalah mantan guru di sini. Kepala sekolah 1 Temuku itu mantan guru di sini juga. Kepala sekolah SMA 1 Gianyar itu mantan guru di sini juga. Kepala SMA Negeri 1 Sukawati itu mantan guru di sini juga. Jadi sebenarnya dari segi gurunya itu sudah banyak berprestasi. Nah, kalau dari segi Bapak itu CSF itu kan sejenis yayasan yang peduli terhadap pendidikan, yang mengedukasi guru-guru itu agar mau menuangkan atau menulis karya-karya uniknya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi dari tahun 2009 sampai tahun 2012 itu ada CSF itu. Bapak memenangkan itu di tahun 2010 sama 2011, jadi 2 kali. Jadi teman yang lain ada lagi 3 orang teman Bapak di SMA Negeri 1 Siring yang juga memenangkan CSF tersebut. Kalau Bapak di tahun 2010 itu memenangkan, artinya mengedukasi pembelajaran fisika, khususnya tentang perputaran udara, ya, perputaran udara dari udara yang lebih panas ke udara yang lebih dingin. Itu kita tulis, itu kan ada di pembelajaran. Kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk karya unik, yaitu sejuk tanpa AC. Kan kedengarannya kan kok bisa sejuk ya tanpa AC. Nah itu. Soalnya di lingkungan Taksu. Iya, itu perputaran udara yang Bapak ambil, ya, kita tulis dan bisa memenangkan dan diberi dana hibah 10 juta begitu. Sehingga di tahun 2011 Bapak lagi juga menulis tentang pembelajaran, khususnya tentang gerak melingkar. Nah, karena Bapak mengajar fisika, gerak melingkar itu kan perputaran, salah satunya itu baling-baling. Itu kan gerak melingkar itu kan. Nah, itu Bapak jelaskan di sana bahwa dari pembelajaran fisika itu bisa kok menghasilkan uang begitu. Sehingga Bapak tulis berputar-putar mencari uang. Sehingga kan unik jadinya. Bukunya sudah ada di perpustakaan Bapak taruh. Berputar-putar mencari uang, artinya inilah perputaran baling-baling itu kan berputar-putar, ya. Kita kemas dengan karena lingkungan kita juga banyak bambu begitu, jadi baling-baling itu dikombinasikan dengan seni sehingga menghasilkan barang seni jadinya, dan irama yang ada iramanya. Kalau di Bali itu yang disebut dengan tindakan kumpling, tungtang ting kan itu perputaran gerak melingkar itu, ya. Jadi itu juga di tahun 2011 dapat lagi dana hibah dari CSF itu lagi 10 juta dari itu makanya itulah memacu kami tetap memacu ke teman-teman yang lain. Bahkan salah satu teman itu yang kepala SMA 1 Sukawati itu, dia lolos lagi mempresentasikan karyanya itu ke lebih tinggi gitu, dapat dia 25 juta. Wow. Jadi Itaksu ini bukan hanya siswa-siswanya saya yang berkembang, tapi guru-guru juga ikut berproses dan berkembang. Nah, menyambung hal itu Pak, menyambung hal tadi yang kita bicarakan, mengenai lulusan Taksu,
yang Taksu ini kan notabene-nya itu sekolah pinggiran kota ya Pak. Ada kan lulusan Taksu yang mungkin tak disangka-sangka karirnya dikatakan sangat-sangat gemilang? Oh, banyak. Tetapi kan kalau kita lihat dari lulusan kita yang kita sekarang akan sudah berusia 25 tahun, berarti sudah 22 angkatan lulusan. Kalau kita lihat dari awal itu, ya tentunya, ya kan, ya yang sudah menjadi dokter, bahkan menjadi dosen fakultas kedokteran itu di Warmadewa itu ada lulusan dari sini itu. Mungkin Bapak lupa, mungkin lulusan angkatan ke-4 apa ke-5 itu. Dia lolos dulu itu PMDK kedokteran Udayana dan melanjutkan sekarang Bapak dengar katanya sudah jadi dosen di Universitas Warmadewa Fakultas Kedokterannya, dan di sana banyak juga kakak kelasnya melanjutkan ke kedokteran Warmadewa. Kemudian Akademi Angkatan Darat ada yang OSIS itu dulu, Pak lihat itu katanya dia itu sudah kerja di Mabes Angkatan Darat TNI AD ya, bahkan dia salah satu lulusan yang terbaik di Angkatan Darat. Kemudian di Angkatan Udara ada 3 dari tamatan Taksu itu, jadi Akademi Angkatan Udara itu akan dia menjadi penerbangnya gitu. 3 lulusan di sini yang ke pemerintahan lewat lulus dia masuk IPDN dan kerja mungkin sudah ada yang menjadi setingkat kepala dinas, sudah juga ada yang jadi pengusaha juga banyak gitu. Tapi yang biasa-biasa ya juga begitu. Jadi bervariasi lah. Yang jelas keinginan kita agar lulusan kita itu bisa menciptakan lapangan kerja, itu harapan kalau kita sebagai guru. Jadi lulusan itu supaya bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja paling tidak, dan tidak menjadi pengangguran yang menilai. Jadi itulah harapan kita sebagai pendidik. Ya berarti walau berada di pinggiran namun lulusannya itu pasti karirnya sangat-sangat gemilang ya Pak ya. Terus untuk selanjutnya Pak, ini ada hal unik dari Taksu, kalau dikatakan bahwa lahan sekolah ini berstatus sewa atau mungkin lebih tepatnya konvensasi dengan desa adat setempat. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan mengenai hal tersebut. Iya, memang di Taksu ini unik ya. Mungkin satu-satunya sekolah di Indonesia mungkin ya, status tanah lahan seperti Siring ini bukan menjadi aset pemerintah, tetapi tetap masih sebagai aset desa adat. Sehingga dari awal itu mungkin pada saat itu tahun 1999 masih bisa gitu. Sehingga sekolah ini ada di Kecamatan Tapak Siring, tetapi status tanahnya masih status tanah desa adat, yaitu hak guna pakai. Artinya selama dipakai untuk sekolah, tanah ini diberikan oleh desa adat. Tapi ada imbal baliknya, yaitu setiap siswa kena imbal balik, yaitu sebesar 1/4 kilogram beras per kepala. Itu dibayarkan setiap bulan oleh siswa, dan kita bernego dengan desa adat itu kita bayarkan dalam bentuk uang. Artinya beras yang beratnya 1/4 kilogram itu kita buangkan.
dan itu kita tuangkan dalam bentuk pembayaran uang politik. Jadi include di sana untuk membayar. Itu berkembang, artinya nilai beras itu mengikuti nilai beras harga bulog setiap bulannya. Jadi itu keunikannya. Sehingga kalau anak-anak atau siswa yang sekolah di Taksu ya tidak mungkinlah bebas gitu. Artinya tidak mungkin tanpa biaya, karena perhitungannya itu adalah siswanya itu membayar uang sewa lahan sekolah sebanyak 1 kilogram beras, 1/4 kilogram beras per bulan per siswa. Jadi seperti itu. Saya ingin bertanya, apa upaya yang pernah ditempuh untuk mengakselerasikan hal tersebut agar tidak membebankan siswa atau orang tua siswa itu? Agar tidak membebankan siswa atau orang tua siswa, ya jelas kami sudah berkoordinasi dengan atasan. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Kalau dulu masih di kabupaten dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, sekarang dengan provinsi yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali, yang sudah kami laporkan bagaimana upayanya itu agar bisa meringankan beban orang tua atau siswa. Demikian juga ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi pendidikan. Itu sudah kami sampaikan atau kami laporkan upaya-upaya yang bisa ditempuh, ya tapi sampai saat ini belum ada. Jadi mungkin dulu pernah ada kunjungan dari Komisi 3 DPR di Provinsi Bali. Dia menginginkan agar tanah ini bisa diganti dengan tanah milik pemerintah Provinsi Bali. Tetapi sampai saat ini belum juga ada. Kalau kami kan tidak tahu ya tanah-tanah ataupun aset Provinsi Bali yang ada di sekitar Tapak Siring. Tidak tahu. Bali pemerintah daerah yang tahu. Baik Bapak, beralih ke pertanyaan berikutnya, apa kira-kira hal yang Bapak atau warga Taksu pada umumnya harus lakukan untuk eksistensi sekolah ini dan tetap dapat bersaing secara mutu kegiatan pembelajaran atau prestasi akademik maupun non-akademik? Jadi kalau supaya kita eksis dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain, ya kita harus bersinergi. Ya, jadi pendidikan itu kan ada, keberhasilan pendidikan itu nggak bisa ada di sekolah saja. Jadi sekolah, ada masyarakat, ada keluarga, ini harus bersinergi. Kita program-program sekolah kita biar nyambung di keluarga juga, di masyarakat juga. Ya, jadi kalau keinginan Bapak ya kalau di sekolah, karena kita kan di sekolah, ya kita bersinergi juga di sekolah, siswa, guru, pegawai, ya harus bersinergi. Komitmen kita harus bersama-sama ingin memajukan SMA Negeri 1 Tapak Siring atau Taksu agar selalu bisa eksis. Eksisnya itu di mana? Eksisnya ya jelas karena kita sekolah umum SMA itu ya orientasinya kan harus melanjutkan. Jadi grade sekolah itu akan naik apabila tamatannya itu banyak diterima di perguruan tinggi yang baik ataupun berkategori A, ya. Jadi selama ini kita tetap memacu anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang baik begitu. Yang jelas kan kalau kita itu beda dengan SMK. Kita itu belum siap untuk terjun ke dunia kerja. Kita harus melanjutkan, paling tidak ke diploma 3, S1 gitu. Nah, itu pun kita sudah lakukan upaya-upaya terus menerus ya. Nah,
walaupun masih kecil ya, karena Bapak lihat itu anak-anak kita itu tamatannya paling banyak 60% melanjutkan, sehingga masih kecil itu. Dan itu pun anak-anak itu tidak berani bersaing ke perguruan tinggi yang baik ya. Jadi walaupun ada beberapa teman-teman atau kakak-kakak kelas, adik itu ada yang diterima sampai di Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, ada satu itu. Kalau yang kebanyakan itu kan anak-anak masih di Bali ya, di Sunut, Unisa, kemudian ISI, kemudian Politeknik Negeri Bali, itu banyaknya. Jadi seperti itu. Artinya untuk keluar itu masih kecil ya. Padahal kalau mau ya bisa juga. ITS juga ada itu kelas yang cari teknik mesin, kalau Erlangga teknik perkapalan ya. Kalau yang ada lulus di UGM itu ekonomi dia. Jadi mudah-mudahan ya bisa bersaing lah di universitas dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Itu harapan Bapak. Oh, berarti harapan Bapak itu yang tadi ya, sudah Iya. menjawab pertanyaan terakhir. Nah, ini kan juga bincang taksu ini kan diadakan untuk menyongsong ulang tahun taksu yang ke-25. Apa ucapan selamat ulang tahun Bapak bagi taksu? Dan mungkin ada kata-kata bijak nih yang ingin disampaikan kepada sobat taksu sekalian. Yang jelas kami mengucapkan Dirgahayu SMA Negeri 1 Tapak Siring pada HUT yang ke-25. Semoga taksu semakin jaya. Semoga semakin maju kedepannya. Baik Pak, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke bincang taksu ini. Itu saja bincang-bincang kami. Nah, baik untuk sobat taksu, itulah yang kita bincangkan di sini. Semoga informasi yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Listi, pamit undur diri. Saya Esa. Sampai jumpa di bincang taksu selanjutnya. Dadah. Taksu Jaya, majulah engkau, raihlah cita-citamu nan suci. Taksu Jaya,